Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat tentang masalah boykot di kalangan para ulama? Karena kebanyakan ulama yang mengaku ahlus sunnah saling tahdir sesama dikarenakan mencela pendapat yang lain. Jazakallahu khair. Iya. Masalah pemboikotan ini ya. Ini yang dimaksud dengan boykot di sini adalah yang diperselisihkan ya, boykot individual. Ya, orang per orang ya, secara individu memboikot produk dari negara yang presidennya mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau membela pencela Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun boikot yang secara kelembagaan, ya, misalnya negara tertentu mengeluarkan kebijakan memboikot produk negara itu, ya, maka ini wallahu alam, yang saya lihat tidak ada, Anda tidak tahu ada perbedaan pendapat di situ. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah masalah boikot secara individual. Ya. Sebenarnya ini masalah fikhiyah. Ya. Ini masalah fikhiyah. Sehingga tidak boleh kita saling mencela. Kita harus toleran di sini. Kalau dikatakan ustadz, di zaman dulu kan ada contoh-contoh pemboikotan. Ada contoh-contoh pemboikotan. Kenapa ini kita katakan sebagai masalah baru dan masalah fikih yang kita boleh untuk berbeda pendapat di sini? Kita katakan iya, memang di zaman dulu ada contoh-contoh pemboikotan. Tapi keadaannya berbeda dengan zaman sekarang. Ya, keadaannya berbeda dengan zaman sekarang. Sehingga ya, masalah yang terjadi di zaman ini tidak bisa disamakan 100% dengan masalah pemboikotan yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menjadi masalah fikih baru yang kalau misalnya para ulama berbeda pendapat, maka kita melihat perbedaan itu. Ketika perbedaannya ya berdasarkan dengan dalil-dalil yang berimbang atau tidak jauh ya, tidak jauh bedanya, tidak jauh kekuatannya, maka ya kita harus toleran di sini. Orang yang mengatakan bahwa pemboikotan secara individual itu tidak boleh, mereka mengatakan kebijakan pemboikotan itu kembali kepada penguasa. Mereka mengatakan demikian. Itu kembalinya kepada penguasa. Karena apa? Karena kalau setiap orang itu memboikot sendiri-sendiri, mereka katakan manfaatnya tidak besar. Manfaatnya tidak besar. Kemudian yang kedua, itu akan membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Mereka mengatakan demikian. Sehingga harusnya kebijakan boikot ini hanya ranah pemerintah saja. Tidak ada orang lain yang boleh melakukan pemboikotan secara individual. Ini di antara dalil yang mereka sampaikan. Adapun dalil yang membolehkan sudah saya sampaikan tadi, bahwa boikot ini sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW, dan boikot ini ya sarana, dia sarana yang mubah, pada asalnya mubah. Ketika digunakan untuk tujuan yang mulia, maka menjadi mulia sarana itu. Ya, sarana itu menjadi mulia sehingga dibolehkan. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Kemudian ya, memboikot ini bukan masalah ibadah, tapi masalah dunia yang pada asalnya dibolehkan. Maka bagi yang mengatakan tidak boleh melakukan ini secara individual, maka silahkan datangkan dalil. Kalau dalilnya kita terima, maka kita harus meninggalkan pendapat ini. Tapi kalau dalilnya tidak bisa diterima, maka kita harus ya menolak dalil itu. Maka di sini ya ada alasan-alasan yang saling bertentangan. Maka silahkan kita memilih mana pendapat yang menurut kita dalilnya lebih kuat. Dan saya sudah katakan tadi, saya lebih condong ke pendapat yang membolehkan. Karena tujuannya baik, sarananya dibolehkan. Adapun nantinya itu manfaatnya besar atau kecil,
maka itu tidak ada pengaruhnya dengan hukum, karena dua-duanya membawa manfaat. Bedanya ini manfaatnya besar, ini manfaatnya kecil. Baik, kalau dikatakan bahwa memboikot secara individual ini akan menyebabkan kekacauan di masyarakat, maka kita tidak bisa terima itu, ya. Kita tidak bisa terima alasan itu. Kenapa? Karena bisa jadi masyarakat difahamkan agar jangan sampai menjadikan ini sebagai sebab kekacauan. Kita bisa arahkan masyarakat untuk saling menghormati antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Silahkan memilih. Dan kita bisa pahamkan masyarakat untuk jangan sampai memaksakan pendapat itu untuk dijalankan oleh orang lain. Karena ini pilihan individu masing-masing, ya. Dan para ulama di sini berbeda pendapat, sehingga jangan sampai kita memaksakan kehendak. Wallahu taala a'lam.